Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhasan Mutawakil Allah SHMM. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah penelitian kualitatif Ibu Wahyu Lestari MPD, dan tak lupa kedua orang tua saya yang saya cintai. Saya Hurul Hidayah. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi bab 8, yaitu tentang menyusun rancangan penelitian kualitatif. Materi ini penting karena sebelum turun ke lapangan kita perlu merancang penelitian dengan matang agar data yang diperoleh itu benar-benar relevan dan bisa menjawab rumusan masalah. Langsung saja masuk pada pembahasan. Di sini terdapat beberapa langkah-langkah dalam merancang penelitian kualitatif. Yang pertama, menemukan isu penelitian. Nah, langkah awal ini adalah mencari isu atau permasalahan yang menarik untuk diteliti. Biasanya berdasarkan fenomena yang terjadi di sekitar kita atau dari pengalaman langsung. Yang kedua, menguraikan latar belakang penelitian. Nah, di sini kita menjelaskan mengapa isu tersebut penting untuk diteliti. Bisa dengan menyebutkan kondisi lapangan, permasalahan yang sedang dihadapi, atau kesenjangan yang ditemukan. Langkah ketiga yaitu mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian. Setelah kita mengetahui isunya, kita susun pertanyaan penelitian dalam bentuk rumusan masalah. Biasanya berupa pertanyaan terbuka seperti bagaimana atau mengapa. Langkah yang keempat yaitu menentukan tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan ini adalah apa yang ingin dicapai dari penelitian, sedangkan kegunaan itu menjelaskan manfaat hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Langkah yang kelima yaitu menentukan landasan teori yang digunakan. Nah, kita perlu menyiapkan teori-teori yang relevan sebagai dasar analisis. Teori ini biasanya akan membantu kita memahami dan menginterpretasi data. Langkah yang keenam yaitu menyusun penelitian, pendahuluan, dan kerangka pemikiran. Untuk penelitian pendahuluan dilakukan untuk menggali lebih dalam kondisi di lapangan sebelum penelitian utama dimulai. Sedangkan kerangka pemikiran adalah alur logis dari teori ke rumusan masalah hingga fokus penelitian. Langkah yang ketujuh yaitu menentukan dimensi penelitian. Dimensi di sini adalah aspek-aspek yang ingin kita teliti, seperti perilaku, interaksi, atau pengalaman. Misalnya kalau kita ingin meneliti metode pembelajaran, kita bisa melihat dari sisi guru, siswa, dan juga lingkungan belajar. Langkah yang ke-8 yaitu memilih metode penelitian. Kita tentukan pendekatan kualitatif apa yang cocok seperti studi kasus, etnografi, atau fenomenologi. Disesuaikan dengan tujuan dan jenis data yang diperoleh selama di lapangan. Nah, untuk contoh rancangan penelitian kualitatif, misal kita ingin judul penelitiannya itu peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di masa pembelajaran daring. Nah, untuk isu penelitiannya yaitu menurunnya semangat belajar siswa saat pembelajaran daring. Untuk latar belakangnya yaitu banyak siswa mengeluh bosan, tidak paham materi, dan kurang interaksi dengan guru. Untuk rumusan masalahnya seperti bagaimana peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa saat daring. Lalu, strategi apa saja yang dilakukan oleh guru? Nah, bisa rumusan masalah yang lainnya. Untuk tujuan penelitiannya, di sini mendeskripsikan peran dan strategi guru dalam meningkatkan motivasi belajar. Dan untuk landasan teorinya, teori di sini motivasi belajar, komunikasi dalam pendidikan, dan yang lainnya. Dan untuk penelitian pendahuluan dan kerangka pemikiran, ini bisa diisi seperti observasi awal yang dilakukan di salah satu SMP atau SMA
Nah, dilanjutkan dengan menyusun alur berpikir dari teori menuju fokus. Untuk dimensi penelitian, yaitu perilaku guru, strategi pengajaran, atau respons siswa. Untuk metode penelitiannya, ini biasanya fokus pada studi kasus kualitatif. Nah, seperti itu. Untuk hasil layoutnya sudah tercantum di contoh rancangan penelitian kualitatif di atas. Demikianlah materi dari bab 8 yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.